rahimakumullah di mana saja berada yang masih bisa menjangkau siaran ini dengan bagus dan mendengarkan suara kami dengan jernih. Kita hanya bisa berdoa dari studio ini agar semua yang mendengarkan tausiah ataupun mutiara Ramadan di sore hari ini, mudah-mudahan jika ada yang sakit diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala penyakitnya. Jika seandainya dalam keadaan sempit waktu dan sempit rezeki, mudah-mudahan akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya waktu dan rezekinya. Dan mudah-mudahan jika sangatlah berat masalah yang dipikul kehidupan sehari-harinya, mudah-mudahan Allah akan meringankan segala beban yang dipikul olehnya dengan berkah bulan Ramadan di hari yang ke-18 ini. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, bahwasanya di sore hari yang berbahagia ini, minggu yang ketiga kalinya berhadir di Raw FM untuk 1446 Hijriah ini, topik ataupun tema yang saya coba untuk mengupas nanti adalah 4 nasihat Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, di dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwasanya ada 4 nasihat Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya. Bahkan saya merasa nasihat Imam Al-Ghazali bukan saja hanya kepada murid-muridnya, akan tetapi bagus juga dan berlaku juga untuk kita sebagai kaum muslimin dan muslimat. Apakah nasihat daripada Imam Al-Ghazali kepada para muridnya? Baiklah, di suatu hari Imam Al-Ghazali memberikan nasihat ataupun tausiah kepada para murid-muridnya. Dan setelah berkumpul para muridnya, Imam Al-Ghazali mengatakan, "Wahai para muridku, apakah kalian tahu apa yang paling dekat kepada kalian semua?" Imam Al-Ghazali menanyakan kepada para muridnya, "Wahai para murid dan santriku, apa yang paling dekat kalian rasa terhadap dirimu?" Ada muridnya yang menjawab, "Yang paling dekat dengan saya, ya Ustadz, adalah teman dekat duduk saya." Karena dia berdekatan duduknya dengan si A umpamanya. Imam Al-Ghazali mengatakan, "Itu bagus jawabannya." Dan Imam Al-Ghazali menanyakan lagi, "Adakah yang ingin menjawab lagi?" Salah satu daripada muridnya, dia menjawab, "Ya Ustadz, saya dekat dengan famili sanak saudara saya." Mendengar jawaban itu, Imam Al-Ghazali juga tersenyum dan mengatakan itu merupakan bagus. Imam Al-Ghazali menanyakan kembali kepada sang muridnya, "Wahai sang murid, wahai murid-muridku, adakah lagi yang ingin menjawab apakah yang paling dekat dengan kalian?" Ada muridnya yang mengatakan bahwasanya, "Wahai Ustadz, yang paling dekat kepada saya adalah ibunda saya." Dengan tersenyum, Imam Al-Ghazali mengatakan, "Baiklah hai anak-anakku, semua jawaban kalian adalah bagus." Ada yang mengatakan dekat dengan teman duduknya, betul jawabannya. Ada yang mengatakan dekat dengan sahabat, famili, kerabatnya, itu juga betul. Dan bahkan tadi ada yang mengatakan saya dekat dengan ibunda saya, itu juga betul. Imam Al-Ghazali melanjutkan
perkataannya, wahai murid-muridku, walaupun yang kalian katakan itu semua bagus dan betul, akan tetapi bukan itu yang saya maksud. Sehingga bertanya-tanya heran, seorang santrinya mengangkat tangan dan bertanya lagi, wahai Ustadz, wahai guru kami, kalau memang bukan itu yang Ustadz maksud, apakah yang paling dekat yang Ustadz maksud? Ustadz tersebut, Imam Al-Ghazali, mengatakan, wahai murid-muridku, yang saya maksud bahwasanya apa yang paling dekat dengan kita, dengan kalian, tidak lain tidak bukan adalah kematian. Karena ketahuilah bahwasanya kematian akan selalu mendekati kita. Karena Allah mengatakan, bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Di dalam surah Al-A'raf ayat 34, Allah juga berfirman, bismillahirrahmanirrahim, walikulli ummatin ajal, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Dan setiap umat, setiap manusia itu mempunyai dan akan dihampiri oleh ajal, batas waktu ataupun kematian. Apabila ajalnya tiba, apabila kematian menghampirinya, mereka tidak akan dapat meminta penundaan. Mereka tidak akan dapat dan tidak mampu untuk meminta penundaan atau ditangguh waktunya, ataupun dipercepat, walaupun 1 detik, walau sa'ah, walaupun hanya 1 detik. Itulah kalau Allah ingin yang namanya mengakhiri ataupun mencabut nyawa, tidak akan kita mampu untuk yang namanya menunda kematian tersebut, walaupun hanya 1 detik. Oleh sebab itu, orang-orang yang mengingat kematian, yang selalu dekat dengannya adalah kematian, dia akan selalu mempersiapkan bekal-bekal kematiannya. Apakah perbekalan di dalam yang namanya menghadapi kematiannya? Allah juga menjelaskan di dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Banyak-banyaklah kalian mencari perbekalan untuk menuju darul akhirah, untuk yang namanya menuju ke alam barzah. Wa khairu zadi taqwa, sebaik-baik perbekalan, sebaik-baik yang namanya persiapan kita untuk menuju kematian, yaitu takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar Rawa FM rahimakumullah di mana saja berada. Oleh sebab itu, kalaulah kematian yang sangat dekat dengan kita, marilah kita perbanyak takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti kata kita jalankan, kita laksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya diwajibkan kita berpuasa di bulan Ramadan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk yang namanya berpuasa di bulan Ramadan. Nah, salah satunya itu adalah kita yang namanya mempersiapkan diri kita menuju darul akhirah, yaitu melaksanakan apa perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Ramadan ini kita diwajibkan untuk berpuasa Ramadan. Oleh sebab itu, mari kita laksanakan puasa Ramadan dengan iman dan ihtisaban. Dengan iman dan ihtisaban kita melaksanakan yang namanya puasa Ramadan. Mudah-mudahan
ghufirallahu lahu ma taqaddama min jambik. Mudah-mudahan Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Dengan demikian pendengar Raw FM rahimakumullah di mana saja berada, hendaklah kita untuk mengingat selalu kematian, bahwasanya kematian tidak akan ada permisi kepada kita untuk yang namanya mencabut nyawa kita. Malaikat tidak akan mau permisi dan mohon izin kepada kita untuk menyambut yang namanya nyawa kita. Dia akan datang, dia akan menghampiri kita. Karena ketahuilah malaikat Israel apabila ingin mencabut nyawa kita, dia tidak akan pabuaran kita bahwasanya gerroalai. Dia akan segera mencabut nyawa kita karena dia juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, karena sesuatu yang paling dekat dengan kita adalah kematian, marilah kita perbanyak yang namanya persiapan kematian. Salah satu persiapannya adalah watawazzadu fa inna khairu zadi taqwa. Perbanyaklah dengan ketakwaan. Takwa dalam arti kata menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Mau pendengar, baiklah pendengar Raw FM rahimakumullah di mana saja berada, nanti akan kita lanjut setelah yang namanya iklan yang berikut ini. Oke. Kita akan membahas nasihat Imam Al-Ghazali kepada muridnya. Imam Al-Ghazali menanyakan, wahai para santri-santriku, tadi kalau saya menanyakan apa yang paling dekat terhadap kalian, sekarang saya menanyakan apa yang paling jauh daripada diri kalian. Ada santrinya mengangkat tangan, yang paling jauh daripada saya yaitu kampung halaman saya ya Ustadz. Ada salah satu yang namanya santrinya menjawab. Dengan tersenyum Imam Al-Ghazali mengatakan, ya itu jawaban yang bagus. Adakah lagi yang mau menjawab? Kata Imam Al-Ghazali, ada seorang lagi mengangkat tangan. Yang jauh daripada saya yaitu gunung sana. Ya Ustadz, Imam Al-Ghazali juga membenarkan bahwasanya memang gunung yang ada jauh, yang ada di sana memang jauh daripada kita di sini. Akan tetapi yang saya maksud, kata Imam Al-Ghazali, yang paling jauh daripada kita atau daripada kalian adalah masa lalu. Masa lalu kalian yang paling jauh dalam hidup ini. Kenapa? Karena masa lalu itu tidak akan pernah akan terulang kembali setelah berlalu di dalam kehidupan. Oleh sebab itu, karena yang paling jauh dalam hidup kita ini adalah masa lalu, sehingga janganlah sia-siakan masa lalu kita untuk perbaikan, untuk yang namanya merubah sikap daripada tingkah laku kita untuk masa saat ini dan yang akan datang. Jikalah masa lalu kita yang kelam, kelabu, sehingga kita banyak bersedih, makanya diusahakan masa yang akan datang jangan lagi ada kelam, kelabu dan bersedih. Jikalah masa lalu kita itu gembira umpamanya, bisa kita ingat kembali bagaimana rasanya gembira dan bagaimana kita biar bisa gembira masa saat ini dan yang akan datang. Jikalah masa lalu kita umpamanya adik-adik anak sekolah yang nilainya sedikit dan tidak mendapat ranking di kelas umpamanya, karena masa lalunya kelam tidak mendapat ranking, mulai sadarion ontu ginjang niari biar carana anso nilai ni baginjang dan mendapat ranking di kelas. Indah dong indah lain carana yaitu marsiajar denggan, marsiajar ringgas, rajin belajar sehingga nilai kita bagus dan memperoleh ranking yang bagus pula di kelas kita.
Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, memang masa lalu tidak akan pernah terulang kembali. Dengan masa lalu kita bisa mengambil pelajaran. Dengan masa lalu kita bisa mengambil tamsilan bahwasanya jika masa lalu kita kurang baik, bagaimana saat ini caranya dan akan datang caranya kehidupan kita akan menjadi baik. Jikalau masa lalu kita tidak bisa membaca Al-Quran umpamanya, jikalau masa lalu kita belum yang namanya menunaikan kewajiban kita sholat 5 kali sehari semalam, untuk yang masa akan datang kita cobalah untuk belajar membaca Al-Quran agar kita mampu dan dapat membaca Al-Quran dengan baik. Jika masa lalu kita masih sering kita tinggalkan yang namanya sholat, masa saat ini dan akan datang marilah kita cari perubahan, berusaha untuk selalu yang namanya mengerjakan ibadah sholat 5 kali sehari semalam, untuk yang namanya meninggalkan masa lalu yang kelam dan tidak akan terulang kembali, sehingga yang masa akan datanglah yang kita perbaiki kehidupan kita. Jikalah masa lalu kita tidak akan pernah kita ulangi kembali, dengan demikian kenangan masa lalu yang indah yang bagus silakan kita lanjutkan untuk hari-hari yang akan datang. Jikalah masa lalu kita rajin sholat, rajin membaca Al-Quran dan rajin ibadah, maka untuk saat ini dan akan datang kita juga harus lebih rajin sholat, lebih rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih rajin lagi yang namanya menebar kebajikan. Janganlah masa lalu kita sangat indah dan bagus, sering menebar yang namanya kebajikan, sering membantu orang, sering yang namanya meringankan tangan, mengulurkan tangan membantu kepada fakir, miskin dan duafa, berkata dengan baik, menyenangkan hati orang. Masa lalunya demikian, akan tetapi masa sekarang berbalik 180 derajat, berbalik arah. Kalau yang dululah dia sering menebar kebajikan dan selalu beramal ibadah, akan tetapi masa sekarang jauh berbeda, lebih suka meninggalkan kebajikan, lebih suka meninggalkan ibadah, dan lebih suka berkata-kata yang tidak baik, bahkan sering menfitnah orang, sering menyakiti hati orang, dan bahkan sering yang namanya membuat hati orang selalu gundah, membuat semua orang selalu yang namanya tidak enak. Dan terkadang dia saat ini selalu senang melihat orang susah. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, kalaulah masa lalu kita baik, marilah sama-sama kita perbaiki dan lebih baik lagi bagaimana masa akan datang agar bisa menjadi lebih baik. Itulah nasihat yang kedua yang dikatakan Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya. Adapun yang ketiga, nasihat Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya, wahai para muridku, tahukah engkau apakah sesuatu yang paling ringan? Ada muridnya menjawab, ya Ustadz, yang paling ringan adalah kapas. Ya Ustadz, ada lagi yang menjawab bahwasanya yang paling ringan itu adalah pakaian saya yang tipis ringan. Dan ada lagi yang mengatakan, wahai Ustadz, yang ringan itu adalah terkadang makan, katanya. Wahai murid-muridku, kata Imam Al-Ghazali, memang apa yang kalian katakan yang paling ringan itu adalah betul. Akan tetapi yang paling ringan yang saya maksud adalah orang-orang yang meninggalkan sholat. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, memang terkadang yang hidup ini bagi orang-orang yang masih suka yang namanya meninggalkan sholat, itulah pekerjaan yang paling ringan dia rasa. Bagi orang-orang yang tidak ataupun masih menipis keimanannya,
dia masih selalu meninggalkan sholat karena pekerjaan yang sangat ringan. Kenapa ditinggalkannya sholat? Karena tidak ada yang namanya denda ataupun yang namanya akan dihukum di atas dunia ini jika tidak melaksanakan sholat. Seandainya ada hukuman atau denda bagi yang orang tidak sholat 1 hari umpamanya, 1 waktu, maka benjol keningnya. Nah, mungkin orang akan rajin sholat. 2 kali enggak sholat, makanya 2 kali benjolnya. Dengan adanya benjol, orang akan tanya kenapa benjol, pasti dia katakan karena tidak sholat. Akan tetapi Allah tidak pernah mengajab di dunia ini, tidak pernah menghukum bagi orang-orang yang tidak mengerjakan sholat. Kapankah ajab atau hukuman bagi orang-orang yang tidak mengerjakan sholat? Nanti kita akan merasakan pada saat yang namanya gorgoroh, nyawa ini akan meninggalkan jasad kita dan disambung nantinya pada saat di alam barzah dan disambung nanti di yaumil akhir. Itulah yang kita rasakan nanti azabnya apabila meninggalkan yang namanya sholat. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, Rasul mengatakan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, bahwasanya sholat itu adalah diwajibkan kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang mukmin untuk melaksanakan sholat yang waktunya pun telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, itulah terkadang bagi kita orang-orang yang selalu meninggalkan yang namanya sholat, meninggalkan kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah dia tidak lagi memerlukan, seolah-olah dia tidak lagi mementingkan yang namanya Allah Subhanahu wa taala di dalam dirinya, sehingga dia sangat ringan rasa dia untuk yang namanya meninggalkan sholat. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, janganlah demikian hendaknya kita, karena kita ketahui bersama bahwasanya dengan sholat kita dapat yang namanya berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah bahwasanya bagi orang-orang yang beriman masih ada rasa keimanan di dalam hatinya. Jikalah dia tidak sholat 1 waktu saja, jangankan sampai 5 kali sehari semalam, jika dia tidak sholat 1 waktu saja, dia akan merasakan di dalam hatinya, di dalam tubuhnya ada saja yang merasa kurang. Apa ya lagi yang belum saya laksanakan ya, sehingga targalesong pematang nia nasurapade pengalahona aduh teh nasu karejoon baru mak taringot ya oleh teh nasu sumbayang dopeau nanin naima. Itulah bagi orang-orang yang beriman, yang masih memiliki rasa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak mengerjakan kewajiban yaitu sholat, walaupun hanya 1 waktu, dia akan merasakan ada rasa bersalah di dalam hidupnya dan tidak akan tenang jiwa dan batinnya jika dia tidak mengerjakan sholat tersebut, kewajiban tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah dia mengerjakan aktivitas yang lainnya untuk yang namanya mencari kehidupan di atas dunia yang fana ini. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, tetapi begitulah sebaliknya bagi orang-orang yang sangat tipis rasa keimanannya, bahkan sudah terhapus imannya di dalam hatinya. Dia tidak merasa sungkan, dia bahkan merasa bangga tidak melaksanakan kewajiban, tidak melaksanakan sholat. Jangankan 1 waktu, bahkan 5 kali sehari semalam pun jarang dilakukannya. Jangankan yang setiap hari, yang seminggu sekali, yang 1 Jumat 1 kali, yaitu sholat Jumat, dia tidak kelihatan batang hidungnya untuk yang namanya melaksanakan sholat Jumat. Ketahuilah bahwasanya di dalam sholat Jumat juga menjadi patokan orang-orang tersebut, apakah rajin sholat di rumah atau tidak, ataukah orang tersebut rajin melaksanakan 5 kali sehari semalam atau tidak. Tetapi bagi orang-orang yang selalu mengerjakan yang namanya sholat 5 kali sehari semalam, walaupun di masjid,
walaupun di rumahnya, walaupun di mana saja berada, akan tercermin pada hari Jumat. Dia akan mengusahakan tetap datang untuk melaksanakan sholat Jumat. Akan tetapi begitu sebaliknya, orang-orang yang enggan melaksanakan ibadah sholat 5 kali sehari semalam, dia akan ringan mau meninggalkan yang namanya sholat Jumat. Dia tidak segan-segan, bahkan tidak merasa bersalah jika tidak melaksanakan sholat Jumat. Karena kenapa? Dia sudah gelap hatinya karena tidak melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam. Pendengar Raw FM rahimakumullah di mana saja berada, itulah nasihat Imam Al-Ghazali yang ketiga kepada murid-muridnya. Nanti akan kita lanjut yang keempat setelah iklan yang berikut ini. Ada yang mengatakan nama-nama benda yang lainnya yang berat. Bahkan ada yang mengatakan bukit yang di sana itu sangat berat. Ya Ustadz, saking beratnya tidak bisa kita angkat. Mendengar jawaban para santrinya, Imam Al-Ghazali kembali tersenyum dan mengatakan, wahai para muridku, memang apa yang kalian katakan itu semua adalah betul dan benar. Akan tetapi yang saya maksud yang paling berat itu adalah menjaga amanah. Kenapa menjaga amanah itu adalah berat? Memang seperti itulah, bahwasanya menjaga amanah itu sangatlah berat. Dengan hidup di atas dunia, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala amanah. Apa amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita? Janganlah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut menjadi kita lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu la tulhiku amwalakum wal auladukum an zikrillahi wa may yaf'al zalika faulaika humul khasirun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah karena harta, janganlah karena sesuatu harta bendamu, dan janganlah karena anak-anakmu sehingga kamu melalaikan dari mengingat Allah, daripada beribadah kepada Allah. Dan siapa-siapa yang berbuat demikian, yang dikarenakan harta dan anak, dapat yang namanya melalaikan, melupakan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka faulaika humul khasirun, yaitu mereka lah orang-orang yang merugi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar Raw FM rahimakumullah di mana saja berada, memang anak adalah merupakan amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kita didiklah anak-anak tersebut dengan lemah lembut, mau'izatil wal hikmah, dengan tidak mengandung kekerasan, tidak membentak. Terkadang jika kita menasihati anak, menegur anak dengan cara suara kita keras, walaupun apa yang kita katakan itu adalah benar, akan tetapi tidak diterima anak kita tersebut, maka nasihat kita tersebut tidak akan didengarkan oleh anak kita. Jadi bagaimana? Dengan lemah lembutlah kita untuk menasehati yang namanya anak-anak kita tersebut. Oleh sebab itu, pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, jika ada pun anak kita ataupun anak orang lain yang ada di sekitar kita yang melakukan kesalahan, yang berbuat tidak baik, hendaklah kita memberikan nasihat dengan cara apa? Dengan cara lemah lembut. Jangan membentak, jangan memarahi, apalagi sampai memukul. Terkadang sebagian orang tua tersebut mau memukuli anaknya seperti memukuli maling. Narong ataranai, narong imbarna, bab songoni, nabutu ya naron marun pi anaknya ia juga masak.
Oleh sebab itu pendengar Raw FM rahimakumullah di mana saja berada, jika kita inginkan anak kita nasihati, apa yang kita nasihatkan kepada anak-anak kita itu masuk itu bagasan rohania, dengan lemah lembutlah kita memberikan nasihat dan mendidik kepada anak-anak kita. Pendengar Raw FM rahimakumullah, menjaga amanah merupakan harta ataupun uang, inilah yang kadang-kadang yang susah. Pendengar FM rahimakumullah, terkadang kita dititipkan oleh kawan kita uang sebanyak 100.000 rupiah yang dia minta tolong kepada kita, sampaikan dulu kepada teman saya si Fulan katanya, kita menyanggupinya. Akan tetapi sampai nanti ke si Fulan tidak sampai 100.000 lagi, itu sudah menjadi berkurang, mungkin saja boleh jadi tinggal 90.000 rupiah, dengan alasan transport naido bebaya arana ketu sadun pe marbecak ninna dong. Itulah orang-orang yang tidak menjaga amanah. Berbeda dengan omongan ataupun kata-kata untuk menyampaikan sesuatu. Orang mengatakan, si A mengatakan kepada kita, wahai kawanku, sampaikanlah dulu titip salam saya kepada si C umpamanya. Hanya mengatakan demikianlah si Fulan kepada kita untuk menyampaikan titip salam kepada si C. Akan tetapi nanti kita sampaikan sama si C itu sudah bertambah kata-katanya. Pandokon si Fulan nak ini au disuruh ya titip salam mendokon diho bawa sana nanggo pada pengalaho moninna musing ma. Itulah terkadang namanya, kalau memang kita tidak amanah, titipan tersebut terkadang berkurang dan terkadang akan bertambah-tambah jika kita tidak amanah. Oleh sebab itu, marilah kita menjaga amanah. Bagaimana yang diamanahkan oleh yang namanya kepada kita, kita kerjakan semaksimal mungkin kita, sedaya upaya kita. Kalaulah memang amanah tersebut bisa kita kerjakan, silakan kita kerjakan. Akan tetapi jika tidak bisa kita kerjakan, maka hendaklah kita tolak dengan secara halus dan secara baik dan bagus didengar. Pendengar Raw FM rahimakumullah di mana saja berada, apalagi kita memperoleh jabatan umpamanya. Kalaulah memang yang namanya jabatan itu kita diamanahkan oleh seseorang ataupun oleh pemerintah, jadikanlah jabatan kita itu untuk mengantarkan kita ke dalam surga Jannatun Naim. Tetapi janganlah karena jabatan itu kita terbawa ke dalam neraka jahanam. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, adapun rangkuman daripada tausiah Mutiara Ramadan di sore hari yang berbahagia ini, yang pertama adalah marilah kita menjaga yang namanya waktu ataupun sesuatu yang paling dekat dengan kita, yaitu kematian. Dengan kita menjaga datangnya kematian, kita akan banyak berubah dan beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, marilah kita untuk menjaga sesuatu yang paling jauh dari kita, yaitu masa lalu. Jika masa lalu kita itu bagus, maka perbaikilah dan menjadi lebih bagus lagi. Jika masa lalu kita tidak baik dan tidak bagus, maka marilah kita untuk merubah agar masa lalu masa yang akan datang akan lebih bagus pula. Yang ketiga, sesuatu yang paling ringan adalah meninggalkan sholat. Janganlah kita suka untuk meninggalkan sholat, karena ketahuilah bahwasanya segala amal ibadah nanti yang paling duluan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yaitu sholat. Jika baik sholatnya, maka baik pula segala amal ibadah yang lainnya. Jika tidak baik sholatnya, maka amal ibadah yang lainnya pula tidak baik pula. Dan yang paling terakhir adalah sesuatu yang berat adalah menjaga amanah. Jikalah kita diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun, baik berupa harta, baik berupa jabatan, baik berupa anak, marilah kita jaga. Apalagi anak, marilah kita jaga sebaik mungkin. Kita didik sebaik mungkin. Bagaimana caranya kita mendidik biar dia bisa menjadi anak yang soleh dan solehah, dan dapat berbakti kepada kedua orang tua, kepada negara, kepada nusa dan bangsa, terlebih-lebih kepada agamanya. Dan juga yang paling penting, jikalau kita mempunyai anak, didiklah dia
bagaimana caranya agar dia nanti bisa menyelesaikan fardu kifayah kita pada saat kita sudah menjadi yang namanya jenazah. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, rakut tarasaiba. Nabi saya sampaikan di sore hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua dan kepada semua pendengar FM di mana saja berada, dan juga kepada diri saya sendiri. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Kepada pendengar FM saya mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohonlah kiranya jangan disimpan di dalam hati. Usikum binafsi bitaqwallah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan, itu dia materi kita di hari ini. Di hari ini tanggal 18 Maret 2025 ini. Dan semoga nanti menambah wawasan untuk kita semua, dan mohon maaf apabila ada salah kata dan akhir kata dari dia juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.